Sahabat Berita Desa, pemerintah Kecamatan Tanjung Agung Palik melaksanakan rapat koordinasi bersama Kepala Desa dan Sekdes Sekecamatan Tanjung Agung Palik pada Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Bertempat di Aula Kecamatan, kegiatan rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Camat Tanjung Agung Palik, Zainal SIP didampingi Sekcam, Kasih PMD, Kasih Sosial, Kasih Pemerintahan dan staf Kecamatan Tanjung Agung Palik. Rapat koordinasi bersama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sekecamatan Tanjung Agung Palik ini turut dihadiri pihak Kantor Pajak Pratama Bengkulu, pendamping desa dan pendamping PKH Kecamatan Tanjung Agung Palik. Dalam rapat koordinasi ini dibahas permasalahan yang sering timbul di pemerintahan desa maupun di masyarakat, antara lain tentang pajak desa dan permasalahan bantuan sosial. Camat Tanjung Agung Palik Zainal SIP kepada Berita Desa menjelaskan bahwa tujuan diadakan rakor ini adalah untuk meningkatkan kinerja kepala desa dan perangkat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kewajiban pemerintah desa tentang pembayaran pajak dana desa. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa oke. Berita Desa Oke. Desa jangan lupa subscribe. Kita lakukan. Nah, jadi daripada kita menghabis energi ataupun waktu, sementara ada salah satu pangkat mau kita berikan ini belum memenuhi daripada Perda nomor 13 itu, yang lebih baik tolong ya kita sabar. Kalau ada sabar, tapi tetap lakukan pembinaan. Apabila perlu dilakukan evaluasi, karena kami juga di kecamatan itu ada tim pengawas kinerja perangkat desa. Nanti silakan Pak Kades, kalau memang ada komplain ataupun terbelah dengan perangkat desa, ya tolong bina perangkat kami, ya undang tim pengawasan daripada kinerja perangkat desa. Karena apa? Karena kami juga di kecamatan, camat juga mengeluarkan rekomendasi, apapun rekomendasi terkait dengan perangkat desa itu nanti mohon karena ada pertimbangan ataupun masukan daripada tim pengawasan perangkat desa. Nah, jadi saya berharap mohon ini dipahami, yang penting untuk peraturan daerah nomor 13 ini nantinya kalau bisa tingginya aja Pak Kades. Kalau memang tidak sempat Pak Kades yang untuk melakukan fotokopian terkait dengan berkas-berkas baik naskah dinas, Perda nomor 13 itu permen berapa yang itu memang sudah difotokopi oleh Pak Kasih, namun ya kami juga di kecamatan untuk anggaran fotokopian tidak ada, karena banyak mau difotokopi. Ya silakan suruh ada koordinasi dengan Pak Kasih, minta kami apa difotokopi ataupun bagaimana, biar nanti sebagai bahan kawan-kawan Kades terkait dengan Perda nomor 13 tentang pemerintah dan pengangkatan dan masyarakat. Kami kemarin ngasih contoh lah, ada beberapa kemarin nggak sudah kami sebut nama desanya. Jadi ada yang sampai jual sapi Pak, Kades lama. Jual sapi, akhirnya lunas lah. Kami berpatokan Pak, nggak ada yang lain Pak, hanya di bekas pembantu pajak aja. Kan kalau Bapak cerita kan Pak, kalau BNS paham lah ya. Udah pastikan pertama kali kan cash register ya, itu step pertama. Kedua, buku kas pembantu pajak. Ketiga, pembayaran billing. Sebab kalau kita bicara cash register BKU Pak, kami percaya aja Pak. Contoh gini Pak, misalkan ada satu desa Pak, pengadaan kaos 10 kaos 5 juta. Kami diam aja Pak, nggak bakal kami, wih itu masalah. Masa satu kaos 500.000? Kami nggak ngurus itu Pak. Karena yang ngurus masalah Bapak, cara Bapak belanja itu nanti APH. Makanya saya tadi bilang Pak, pastikan Pak pengguna dana itu Pak memang
Sebab kalau kami Pak, nggak mungkin kami ngurusin ke teknis yang lebih kebelanjaan Pak. Kami hanya ngurusin yang membelanjakan berapa pajaknya. Nah, itu tercantum di BKPP, buku kas penutup pajak. Nah, kami bawa data ini Pak hanya berpatokan di BKPP Pak. Makanya saya kemarin waktu kunjung ke Pak Epi ya, ke Tanjung Agung ya, saya bilang sama BNDES juga, BNDES pun harus bantu Kades. Jadi patokannya adalah Kades memastikan belanjanya apa, nah BNDES memastikan bayar pajaknya. Jangan nanti udah kami sangka ke Kades. Bukan masalah apa, Pak. Kita ini rakyat duit hijau juga Pak, kadang Pak. Silap mata, takut aja khawatir. Jadi nikmat sesaat, nanti derita panjangan. Itu kita dengar. Kita minta Bu ya, dipersiapkan BKPP untuk 2020 sama 2021. Di bawah Bu ya. BKPP-nya di bawah Bu. Halo? Ada yang bawa ya? Nah, nanti nggak apa-apa, nanti dikirim di grup aja 2020 sama 2021 BKPP-nya. Biar kita bisa lihat nanti pembandingnya untuk 2020 itu yang mana yang belum dibayar, mana yang sudah pajak. Dan begitu panjang ulasannya. Semoga nanti dari pihak desa juga dapat menyerap dan segera mungkin untuk menyelesaikan masalah pajak. Yang saya ini Pak, kami ini untuk pengelolaan dengan desa ini Pak, sebenarnya tidak etis kita bicara di sini. Cuma dengan adanya keluh kesah yang ada di data ini Pak ya, nggak kita sampaikan, nggak juga mungkin rekan-rekan Kades juga seperti itu Pak. Karena untuk bukti BKU ataupun buku KPP itu sama kami Pak, tidak ada dokumentasinya Pak. Karena itu adalah dipegang oleh kepala desa yang lama. Jadi mohon maaf Pak kalau memang saya tidak balas WA Ibu Zuhur, saya nggak bisa bicara apa-apa Pak. Jadi untuk penanggung jawab di 2023 ke depan, insya Allah lalu 2 akan seperti untuk barang pajak, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan PPh, PTN, PPh 21, 23 tetap kita laksanakan bayaran Pak. Jadi dengan itu Pak, untuk perpajakan di 2021 itu dikembalikan kepada kepala desa yang lama. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Konsultasi tetap kami. Secara jabatan melekat di bendahara desa selaku kaur keuangan. Karena di desa saya itu untuk operator Siskodes itu dipegang oleh selain dari bendahara desa, mohon petunjuk dan arahan. Kemudian kata kunci dari pajak tadi yaitu BKPP, buku kas pembantu pajak tadi. Tapi di sini apa yang disampaikan rekan kami dari kepala desa Alun 2 ini nanti sebagai ini juga kami ini Pak belum mengerti Pak, jujur aja Pak. Bagaimana cara menghitung pajak, berapa persentase pajak. Saya ambil contoh, ada kegiatan di 2023 ini ada pembuatan sirik, itu ada pembelian semen, batu, dan pasir. Itu secara aturan, itu pihak pengusaha galiansa itu sudah kena pajak. Apakah kami nanti masih kena pajak? Itu pertanyaan. Kemudian untuk nominal satu kegiatan seperti kegiatan ketahanan pangan Pak, itu ada mungkin ada yang budidaya Cates California, ada pengadaan kolam ikan dan sebagainya, perkebunan jagung. Mohon nanti kami dikasih kasar-kasarnya saja Pak, jadi kami tahu Pak. Kalau seluruhnya diserahkan berdasarkan BKPP, ya mohon apa yang disampaikan tadi, kami juga BKPP itu belum pernah lihat kami Pak. Ini yang di desa saya Pak, mungkin yang di tempat lain mereka sudah dapat apresiasi. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kami Pak untuk ke depan, supaya nanti pada saat penghitungan pajak antara bendahara desa dan kepala desa bisa sama persepsinya Pak. Kemudian juga mohon maaf mungkin apa yang disampaikan Bapak tadi memang benar, itu adanya di Tanjung Agung, tapi kemarin juga Bapak sudah hadir, saya juga sudah mengundang Pak mantan Kades ya. Kita tunggu Pak perkembangan ataupun itikat baik dari beliau Pak. Namun intinya untuk di 2022 sisa anggaran insya Allah di akhir-akhir Mei ini, Juni ini nanti atau di tengah Juni insya Allah akan saya bayar. Betul.
kedua, bahwa memang di tahun 2022 kemarin nih, Pak Ustadz, kita memang ada transisi terkait dengan pilkada serentak. Jadi rata-rata kita di tahun 2022 pajak kita tidak maksimal karena anggaran dana desa seluruh yang ada di Kecamatan PAP kemarin 10 desa sudah dicairkan oleh pejabat kepala desa yang baru sampai 80% ya. Kades lama. Jadi kades kita yang hadir pada hari ini yang baru cuman melaksanakan pencairan di 20%. Sementara di 20% ini kan fisiknya tidak ada. Namun kalau kita lihat di serapan pajak, mereka tetap melakukan pembayaran pajak, namun untuk nominal yang dilaksanakan karena fisiknya itu rata-rata di 40% tahap kedua. Jadi di tahap kedua yang mungkin besar daripada nominal perpajakannya. Sementara itu mesti dipegang oleh kades yang lama. Yang akan dibayarkan pajaknya itu berapa? Misalkan di tahap 1, total pembayaran pajaknya seluruh kegiatan di tahap 1 itu berapa? Pasti udah dihitung. Nah, kita di kecamatan sebenarnya secara aturan sudah ya daftar checklist untuk pencairan tahap kedua itu ada yang namanya form bukti bayar pajak. Nah, itu kan. Sebenarnya ya kalau kita ini di tataran di kecamatan hanya melaksanakan tugas gitu kan, melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan. Tetapi untuk tindak lanjutnya kemarin ya kita kembali ke berita acara kan, Pak Kades sudah menandatangani dan dikasih materai. Artinya memang Pak, sampai hari ini tuh tidak ada sanksinya sebenarnya kan. Kalau kami berharap Pak, kalau kemarin aturannya itu dipakai, ketika Pak Kades atau desa-desa usulan tahap 2 tidak dilengkapi dengan bukti bayar pajak, stop. Surat yang tertuju bagian terpenting dari Puskesos itu adalah kepala desa atau lurah, terus kasih kesejahteraan sosial dan operator DTKS atau operator SIG. Maka dari itu kita di kecamatan ini diminta untuk melaksanakan pelatihan terkait waktu. Nanti mungkin Pak Camat akan menentukan atau kita sepakati bersama, dan sifatnya nanti kita mengundang dari Dinas Sosial sebagai narasumber. Nah, terkait hal seperti ini saya rasa tidak jauh berbeda seperti dengan sosialisasi pelatihan SIG. Pak Kades teguh Pak Kades di Pak Kades nulihani tiup nih kira ada. Jadi kami bioret-oret untuk rencana di pelatihan Puskesos desa onano pesertana utusan desa telau kan Kades untuk kasih kesusnya kan operator CNJ itu telah puluhan tambah pendamping terkait dengan Puskesos pelatihan. Jadi yang diundang Kades, operator dan kasih kesusnya berarti 3 orang per desa. Nah, berarti sekitar lebih kurang 30 orang plus jabatan dan rekan-rekan PKH. Untuk acara kita nanti saya berharap ini kapan kita melaksanakannya dan partisipasi daripada kawan-kawan kades terkait dengan acara kita pada hari itu. Nanti tolong dikoordinasikan dengan edukasi kasus karena kemarin kita pernah melaksanakan ini seperti sosialisasi CNG ya Bu Kasih. Nah, ini sudah berjalan, jadi saya berharap partisipasi daripada rekan-rekan kades untuk kita melaksanakan pelatihan Puskesos. Mohon perhatiannya kedatangan tamu dari Dispenda menyampaikan SPT PBB pajak tahun 2023. Sawang lebar.
Lubuk Gading. Sawang Lebar Ilir. Lubuk Pendam. Alun 2. Sengkuang. Baik ke Nano, saya masuk ulau. Nano. Tanjung Agung. Tanjung Agung. Padang Sepan. Ya, mungkin itu untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Silakan koordinasikan dengan kasih pemerintahan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.